Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Aziati dengan NIM 2102056. Saya merupakan mahasiswi program studi profesi apoteker di Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem air untuk produksi atau lebih dikenal dengan water system di industri farmasi. Video ini merupakan tugas khusus dari dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Apoteker Hayul Fadli Magister Sains. Oke teman-teman, mari kita mulai. Sebelum kita memasuki pembahasan lebih lanjut, kita harus mengenal dulu apa itu industri farmasi. Nah, menurut Permenkes nomor 1799 tahun 2010, industri farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat yang meliputi tahapan kegiatan dalam menghasilkan obat, dimulai dari pengadaan bahan awal, bahan pengemas, produksi, pengemasan, pengawasan mutu, dan pemastian mutu sampai diperoleh obat untuk didistribusikan. Menurut Priambodo 2007, industri farmasi memiliki beberapa klasifikasi. Di antaranya yaitu yang pertama, industri riset, yaitu yang menghasilkan obat dari hasil penelitian. Kemudian ada industri sintesis atau fermentasi farmasi, yaitu industri yang menghasilkan bahan aktif obat atau bahan baku lain. Selanjutnya, ada industri manufaktur farmasi, yaitu industri farmasi yang menghasilkan obat jadi dari bahan baku hasil dari industri riset atau industri sintesis. Kemudian, ada industri jasa farmasi. Nah, ini merupakan lembaga atau institusi yang memberikan jasa penelitian sintesis, formulasi, studi tentang pasar obat, atau yang lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang perizinan industri farmasi. Nah, suatu industri farmasi itu akan diberikan izin dan dikeluarkan oleh Direktur Jenderal dengan wewenang pemberian izin dilempahkan kepada BPOM dan harus memenuhi persyaratan CPOB atau cara pembuatan obat yang baik. Dalam CPOB, bangunan, sarana penunjang, dan peralatan masing-masing itu diatur dalam aspek yang terpisah. Sementara itu, dalam penilaian pemenuhan CPOB terkini, ketiga aspek tersebut adanya hubungan yang sangat erat satu sama lain sebagai satu kesatuan penunjang proses produksi. Apa saja sih ketiga aspek tersebut? Nah, ketiga aspek tersebut sebagai penunjang proses produksi itu terdiri dari yang pertama, sistem tata udara atau HVAC, kemudian ada air untuk kebutuhan produksi atau water system, kemudian ada instalasi pengolahan air limbah atau disingkat dengan IPAL. Nah, di video kali ini saya akan membahas salah satu sarana penunjang untuk produksi, yaitu air untuk kebutuhan produksi atau water system. Air merupakan salah satu aspek yang sangat kritis atau vital dalam pelaksanaan CGMP. Hal tersebut karena air yang dibutuhkan yaitu dalam jumlah besar, terutama untuk produk sirup, obat suntik cair, cairan infus, dan lain sebagainya. Nah,
apabila air yang kita gunakan itu tercemar, itu sangat beresiko fatal bagi pemakai atau pasien. Oleh karena itu, sebelum air produksi kita gunakan, harus diolah terlebih dahulu. Tujuan dari sistem pengolahan air untuk produksi adalah untuk menghilangkan cemaran sesuai dengan standar dan kualitas yang telah ditetapkan oleh CPOB. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuki materi mengenai kualifikasi dari air. Di industri farmasi sendiri, air yang dibutuhkan untuk kebutuhan produksi memiliki beberapa kelas. Apa saja sih kelas-kelasnya? Mari kita bahas. Yaitu untuk kelas pertama, itu ada raw water. Nah, raw water ini berfungsi untuk pemadaman kebakaran atau pemadaman api apabila terjadi suatu kebakaran di sebuah industri. Kemudian untuk menyiram tanaman dan lain sebagainya. Untuk yang kelas 2 itu ada portable water. Nah, portable water ini sendiri berfungsi untuk mencuci pakaian atau mencuci alat non-steril, pembersihan ruangan, untuk mencuci tangan, dan lain sebagainya. Untuk kelas ketiga, ada purified water atau aqua demineralisata. Nah, PW ini sendiri berfungsi untuk cuci akhir dari kontainer atau produk sirup, tablet, coating, dan lain sebagainya. Untuk kelas 4 ada water for injection atau WFI. Nah, fungsi dari air WFI ini sendiri yaitu untuk mencuci akhir kontainer steril, untuk produk-produk steril seperti mencuci vial atau ampul, dan untuk kebutuhan laboratorium. Nah, note, kualitas air yang digunakan untuk produksi itu sendiri tergantung dari persyaratan air yang digunakan untuk produk yang dibuat. Ini merupakan tabel standar air yang digunakan untuk industri, di mana menurut peraturan CPOB yang terbaru, ada standar minimal air yang digunakan suatu industri farmasi beserta pengujiannya. Nah, yang pertama itu ada purified water. Pengujian yang dilakukan untuk purified water ini sendiri yaitu ada pengujian konduktivitas, kemudian ada total organik karbon, kemudian pengujian mikrobiologi. Untuk yang kedua itu adalah highly purified water. Nah, untuk highly purified water ini sendiri, pengujian yang harus dilakukan ada berupa konduktivitas, uji logam berat, pengujian nitran atau nitrit, kemudian total organik karbon, kemudian pengujian mikrobiologi, dan pengujian endotoksin. Biasanya, suatu industri farmasi memiliki minimal air standar yang digunakan, yaitu purified water. Nah,
Dalam pengolahan air PW ini ada beberapa filter yang digunakan. Apa saja sih filter-filternya? Mari kita bahas. Yang pertama itu ada multimedia filter, di mana multimedia filter ini sendiri berfungsi untuk menghilangkan lumpur, endapan, dan partikel-partikel yang terdapat pada raw water. Yang kedua, itu ada active carbon filter, di mana fungsi dari active carbon filter sebagai pre-treatment sebelum proses deionisasi untuk menghilangkan klorin, kloramin, benzen, pestisida, dan bahan-bahan organik, warna, bau, dan rasa dalam air. Selanjutnya, ada water softener filter. Ini berfungsi untuk menghilangkan atau menurunkan kesadahan air dengan cara mengikat ion kalsium dan magnesium yang menyebabkan tingginya tingkat kesadahan air. Next, itu ada reverse osmosis. Ini merupakan suatu teknik pembuatan air murni atau purified water yang dapat menurunkan hingga 95% total dissolved solids atau TDS di dalam air. Kemudian ada ED atau electronic deionization. ED merupakan perkembangan dari ion exchange system, di mana sebagai pengikat ion plus dan negatif dipakai juga elektroda di samping resin. Kemudian ada looping system. Nah, looping system ini sendiri yaitu untuk proses sirkulasi air yang digunakan selama 24 jam terhenti. Oke teman-teman, terima kasih sudah melihat video ini. Saya harapkan kita lebih mengenal dan mengetahui salah satu sarana penunjang dalam sebuah industri farmasi, yaitu air yang digunakan dalam produksi. Sekian dari penyampaian materi saya. Stay safe and terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.